Terima kasih Mas Dias atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kita sudah dijumpakan Allah atas izin dan pertolongan Allah untuk menonton sebuah film yang fenomenal, film yang insya Allah akan disebut-sebut sebagai film pertama di dunia yang bicara tentang topik seperti ini secara lengkap. Dan biasanya saya pakai pantun, tapi hari ini pantun saya dilarang, jadi saya buat pantun yang lain. Nah, ini mohon izin ya. Ada bunga Wijaya Kusuma namanya, ada jejak khilafah di Nusantara. Agak nggak nyambung, nggak apa-apa lah, kita sambungkan. Baik, kita ngobrol-ngobrol dengan 3 tokoh di samping kiri saya ya. Tadi sudah disebut namanya. Selamat datang Ustadz Ismail. Semoga selalu sehat, penuh berkah. Kemudian Bung mana dulu nih ya? Tengah dulu apa pinggir dulu nih? Bung Niko dulu lah, Bung Niko. Selamat datang Bung Niko. Alhamdulillah. Kayaknya tambah semangat daripada yang dulu. Oh iya lah, siap. Karena pakai batik sekarang. Mau kondangan. Oh, mau kondangan. Kondangan di sebelah sana ya. Iya. Biasa kan. Oke, Bung Septian. Selamat datang Bung Septian. Sehat ya. Alhamdulillah. Semoga Allah memelihara mereka bertiga dan kita semua, karena kita sedang berada dalam jalur bagaimana mendakwakan Islam yang sesungguhnya. Pemirsa yang berbahagia, saya akan mulai saja pertama-tama ke Ustadz Ismail yang paling dekat dengan saya. Ustadz kan penasehat KLI ya, Komunitas Literasi Islam ya, organisasi di balik film ini. Yang pertama, sebenarnya bagaimana Islam memandang sejarah, Ustadz, sehingga begitu pentingnya film ini untuk kita tonton. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah atau tarikh atau di dalam Al-Quran itu kita menemukan istilah kisah ya, atau qasas. Ya. Itu penting untuk kita pelajari karena di dalamnya itu ada ibroh. Ibroh ya. Al-Quran itu disebut qad kana fi qasasihim ibroh liulil albab. Ya, sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibroh bagi ulil albab, orang yang berpikir. Ibroh itu apa? Ibroh itu pelajaran. Ibroh itu ada lesson ya, ada hikmah di balik itu. Dan bagaimana ibroh itu didapat tentu sangat tergantung bagaimana sejarah itu atau kisah itu diceritakan, diungkapkan atau ditulis ya. Kalau sekarang mungkin difilmkan. Artinya jika sejarah itu ditulis dengan benar, maka ibroh yang akan didapat juga akan benar. Sebaliknya, jika ditulis secara salah, maka ibroh yang didapat juga akan salah. Nah, disinilah Al-Quran itu dari awal sudah mengatakan bahwa dia itu adalah makana haditha yuftaro. Dia itu bukanlah perkataan yang dibuat-buat. Artinya kalau itu kita membaca dalam Al-Quran itu ada kisah, maka itu kisah yang benar, itu kisah yang valid. Karena itu maka ibrohnya juga benar, ibrohnya juga valid. Itu kisah di dalam Al-Quran. Kita baca banyak sekali di sana kan. Nah, kemudian bagaimana dengan sejarah di luar kisah yang ada di dalam Al-Quran? Nah, ini yang menjadi problem, gitu. Karena orang mengatakan sejarah itu second hand reality, realitas tangan kedua, yang sangat tergantung kepada siapa yang menuturkan sejarah itu, siapa yang menuliskan, siapa yang merumuskan. Dan itu acap tidak bisa dilepaskan dari latar belakang perumus itu, penulis itu, latar belakang macam-macam, khususnya latar belakang politik. Nah, disitulah maka kemudian kita memperhatikan ada yang sering saya sebut pengaburan dan penguburan sejarah. Jadi penting bagi kita untuk menggali kebenaran. Jadi, kalau para arkeolog itu ada istilah digging up the past, yaitu karena masa lalu itu kunci bagi kita memahami masa depan. Maka kita bukan hanya digging up the past, tapi juga digging up the truth. Jadi harus menggali kebenaran. Karena jika kebenaran sejarah itu bisa diungkap, kita bisa mendapatkan ibroh yang benar tadi. Nah, saya kira film ini dibuat di dalam kerangka itu. Dan
problem sejarah itu memang sangat banyak ya. Seperti yang tadi saya sebut, Iya. penguburan dan pengaburan sejarah. Karena itulah maka kita harus bisa memunculkan satu sejarah yang benar. Gitu. Oke, luar biasa. Itu, ya. Dalam sekali ada istilah penguburan, ada pengaburan. Kalau pengaburan masih ada, kalau penguburan sama sekali sudah tidak ada. Ya. Dan film tentang jejak khilafah ini memang sesuatu yang harus dibangkitkan. Ya. Jangan sampai dikaburkan apalagi dikuburkan. Terima kasih Ustadz. Tapi ada satu lagi Ustadz. Saya ingin bertanya lagi terpancing dari jawaban Ustadz tadi. Kalau begitu urgensinya mengkaji sejarah dalam topik ini yang nanti akan ditonton oleh pemirsa itu diarahnya kemana? Iya. Kita menyadari bahwa sejarah itu dia bukanlah maudiul hukum, maudiul tafkir. Dia bukanlah sumber hukum dan sumber pemikiran. Kita sebagai seorang muslim itu sumber pemikiran kita itu Al-Quran dan Sunnah ya. Kalau hukum syara'nya itu ya ijma' qiyas. Sejarah itu sebagai apa namanya, dia bukan sebagai sumber pemikiran gitu, tetapi dia maudiul tafkir, dia bukan masdarul hukmin dan masdarul tafkir, tapi sebagai maudiul tafkir gitu. Jadi saya keliru. Jadi sejarah itu bukanlah sebagai masdarul hukum dan masdarul tafkir, tetapi sebagai maudiul tafkir, sebagai objek pemikiran. Nah, sebagai objek pemikiran atau sebagai objek kajian, maka ini dia menjadi pelengkap atau menjadi pendukung dari apa yang kita pahami dari ajaran. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, menjadi pertanyaan, kalau dia ajaran, bagaimana implementasinya atau bagaimana prakteknya? Dikatakan bahwa dia sudah pernah dipraktekkan sekian lamanya, 14 abad. Ya, 14 abad itu. Sampai di mana? Sudah menjelajah ke berbagai belahan dunia. Apakah sampai ke Nusantara? Nah, ketika apakah sampai di Nusantara, maka ini sudah menjadi maudhu tafkir sebagai objek dari kajian itu. Untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman kita mengenai ajaran itu, bahwa ajaran ini bukanlah ajaran yang bersifat khayali, bukan ajaran yang bersifat sesuatu yang tidak bisa diimplementasikan atau diterapkan, tapi dia bisa diterapkan, bahkan sudah pernah sekian lamanya itu. Nah, jadi kedudukan di situ. Jadi fungsinya adalah memperkuat itu, memperkuat dia menjadi bukti, sekalipun jikalau umpamanya pun tidak ada jejak khilafah di Nusantara, bukan berarti khilafah itu tidak penting atau tidak wajib gitu. Karena soal penting dan wajib, dan apalagi wajibnya itu bukan berdasarkan ada tidaknya di dalam sejarah gitu. Tetapi itu kembali kepada sumber dalil. Status hukum tidak berubah, tapi adanya bukti sejarah itu memotivasi kita untuk melaksanakan. Gitu. Dan itu menguatkan kita bahwa ternyata memang itu pernah ada gitu. Apalagi kemudian adanya itu tidak jauh dari kita, ada di sini gitu, di negeri ini. Ya, itu menghiasi masa lalu mbah-mbah kita atau nenek moyang kita. Jangan-jangan kita juga keturunan dari mereka. Mungkin saja. Ini harus dicek ini. Tapi nantilah pengecekannya, terlalu lama. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Saya akan lanjut ke yang muda lagi ya, ini Bung Septian. Ini mohon maaf, ini tidak di skenario ya, semua pakai kacamata. Jadi biasanya saya akan yang pakai kacamata, ternyata semua pakai kacamata. Bung Septian, Bung Septian ini saya tahu sejarawan muda ya, backgroundnya sudah S2 ya, skripsi, tesis dan sebagainya. Ternyata semuanya bicara tentang khilafah Nusantara. Sebagai sejarawan muda juga tadi disebut sebagai script writer. Ternyata juga beliau script consultant dan humas di KDN ya. Pertanyaan saya, apa latar belakangnya membuat film ini? Bukankah sudah ada film-film sebelumnya, misalnya ada Wali Songo, kita pernah nonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, latar belakang kami untuk membuat film ini adalah sebetulnya untuk menjawab tantangan zaman. Kita melihat dewasa ini kan khilafah ini menjadi pembicaraan, obrolan dari masyarakat Indonesia bahkan dunia. Sekali riset luar itu mengatakan khilafah ini menjadi satu topik yang paling panas di dunia yang diobrolkan. Saya selaku sejarawan, selaku yang memiliki riwayat pendidikan di ilmu sejarah, juga aktif untuk melakukan riset mengenai khilafah sejak kuliah dan ketika di KLI,
merasa terketuk untuk bisa menghadirkan tentang riwayat atau kisah tentang khilafah ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kenapa harus JKDN? Kenapa harus JKDN? Kita ingin menampilkan dengan format yang lebih menarik, yaitu dengan film. Dan menurut kami belum ada sebelumnya film-film yang bisa menjelaskan tentang kisah hubungan antara khilafah dengan Nusantara. Banyak film-film yang lain yang belum sampai menjelaskan tentang hubungan atau relasi antara kekhilafan Islam di Timur Tengah dengan masyarakat Muslim atau rakyat di Nusantara, Indonesia dan sekitarnya. Tadi saya sebut film Wali Songo misalnya? Ya itu belum greget lah, Belum greget ya? Belum greget ya untuk menjelaskan tentang hal itu. Kalau mendengarkan uraiannya Bung Septian, saya jadi merasa sebagai sejarawan ini adalah tugas sejarahnya. Iya, fardu kifayah gitu. Oh, okay. Tugas sejarah dari sejarawan. Iya, tugasnya. Baik. Tapi masalahnya di luar sana, sebelum film ini ditayangkan, itu ada suara-suara sumbanglah. Nah, itu salah satunya yang Iya. membuat saya juga tergelitik bertanya, itu JKDN disebut sebagai film propagandis. Iya. Nah, itu gimana? Saya kira di tengah sesuatu yang belum familiar isu khilafah ini, kalau dikaitan dengan sejarah, hal-hal tersebut memang kita sudah bisa pahami dan bisa prediksi akan muncul hal-hal yang menuduh ya. Bahkan sebenarnya kan filmnya belum launching, belum dilihat juga kan, tapi tuduhan-tuduhan itu sudah muncul tentang. Kenapa ada tuduhan filmnya belum muncul padahal? Nah, sebetulnya bukan karena filmnya, tapi memang kan sentimen terhadap kata khilafahnya, kata isu khilafahnya yang dikaitkan dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang politis dan lain sebagainya yang akhirnya tadi mereka yang ini persoalan politik di dalam negeri juga yang menjadi pemanas. Tapi paling tidak kita ingin memastikan bahwasannya saya gitu kan, juga ada sebelah saya Bung Niko ini, itu sama-sama memiliki latar belakang ilmu sejarah, pendidikan sejarah, kita kuliah di studi memang sejarah. Kuliah di sejarah ya? Iya, karena memang bahasanya itu pentingnya, bahwasanya kita akan memberikan jaminan apa yang akan nanti ditonton ini adalah sesuatu yang memiliki akademis dan ilmiah. Meskipun disampaikan dengan narasi-narasi yang ringan, dengan visualisasi dan audiovisual yang sangat menarik kekinian. Tapi kami bisa pastikan bahwasanya ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Kalaupun nanti ada suara sumbang, marilah kita berwacana atau berkontestasi masalah isinya gitu. Apakah itu riwayatnya benar, sumbernya benar dan lain sebagainya. Kalau dikatakan propaganda dan lain sebagainya, ya itu tidak relevan dengan apa yang kami kerjakan. Dijawab dengan film? Dijawab dengan film. Baik, berarti yang menyebut propagandis itu harus nonton film ini ya? Harus nonton. Jadi memang penasaran ya? Iya, harusnya. Filmnya belum ada, udah disebut propagandis. Betul, mudah-mudahan sudah daftar mereka. Saya lihat yang orang di belakang layar film ini juga kaget juga gitu. Kok bisa orang-orang seperti ini disebut sebagai propagandis gitu? Padahal lucu ya? Lucu kan? Lucu tapi berwibawa itu. Susah mendefinisikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Septian ya. Saya sudah buat juga pertanyaan untuk Bung Niko. Ini sama-sama sejarawan, tapi saya harus bagi dua pertanyaan. Kalau tadi bicara tentang kenapa film JKDN itu ke Bung Septian, kalau ke Bung Niko saya ingin lihat prosesnya, Bung. Gimana prosesnya itu? Karena ini kan Nusantara ya, dari ujung sana sampai ujung timur. Iya. Bagaimana mengelaborasinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membuat film ini, saya sebagai scriptwriter dibimbing dengan kakak saya Septian, ya Bang Septian. Ini kakaknya? Kakak kedua gede. Kakak seperti gimana? Soalnya beda wajahnya. Iya. Jadi di sini kita ini melandaskan penelitian kita itu tentu dari riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Oke, berarti jauh sebelum film ini sudah ada riset sebelumnya? Sudah ada riset, dilakukan Anda berdua? Kemudian kita kumpulkan lagi berdasarkan tradisi historiografi yang sudah lazim, ya, yaitu berdasarkan sumber primer, terutama sumber primer dan sekunder. Data-datanya juga data-data pustaka, dan tentu juga kita mengambil dari data-data lapangan, begitu. Dan itu ya tersebar dari ujung Sumatera, Aceh, Pulau Jawa sampai ke timur daerah-daerah Maluku, Ternate dan sebagainya, begitu. Ada bekerja sendiri atau ada tim yang Tentu ada tim. Saya bisa meraba betapa besarnya biaya yang dilakukan. Ya, gitu lah. Kelihatannya tambah kurus daripada pertemuan yang dulu ya. Baik, kalau kita bicara mutu, sebuah produk itu kan bisa kita lihat dari sisi penjagaan mutunya itu dari akurasi.
Ya. Tadi Ustadz Ismail mengatakan bahwa ini sebagai objek pemikiran. Maka kalau dia benar, dia punya fungsi untuk mendukung. Itu kan berarti bentuk dukungannya dari akurasinya. Bagaimana Anda bisa menyatakan kepada pemirsa, ini film ini akurat? Iya, tadi saya sudah sebutkan bahwasanya film ini sudah melalui tahapan-tahapan riset, verifikasi yang akademis, ya, sehingga insya Allah nanti bisa kita pertanggungjawabkan. Dalam ilmu sejarah, tentu yang awal-awal itu kita lakukan adalah heuristik. Ya, ada proses heuristik. Heuristik itu apa? Heuristik itu adalah mencari sumber. Ya, tadi saya katakan baik itu sumber primer maupun sekunder. Yang tentu temanya itu berdasarkan dengan tema yang kita tetapkan. Jangan masuk ke film ya, cukup cerita itu aja ya. Iya, yaitu jejak khilafah di Nusantara. Ya, kita sebenarnya ruangnya itu harusnya se-Asia Tenggara, karena kaum muslimin di Asia Tenggara ini itu bukan hanya sebatas Indonesia, tapi juga ada Nusantara itu meliputi Asia Tenggara. Malaysia, Thailand, Filipina, Sulu dan sebagainya. Mungkin harusnya yang nonton juga pemirsa dari negara itu ya. Iya, karena mereka ya sama-sama saudara kita, begitu. Nah, dan itu merupakan proses yang awal, yaitu proses heuristik, mencari data. Heuristik. Kemudian setelah itu kita melakukan verifikasi. Dari data-data yang kita kumpulkan, kita melakukan kritik, ya, baik itu kritik internal maupun kritik eksternal. Ya, kritik ke barang-barang yang kita dapatkan selama penelitian kita. Nah, setelah itu kita melakukan proses interpretasi, yaitu proses meneliti atau menerjemahkan sumber-sumber yang kita dapatkan untuk kita jadikan sebuah narasi, sebuah historiografi, ya, sebuah historiografi yang kemudian itu kita kemas berbeda daripada yang lazim dilakukan oleh para akademisi. Kan kita bedanya di mana? Bedanya di mana? Ya, kita tahu bahwasanya para akademisi itu menelurkan penelitiannya melalui tesis, skripsi, disertasi dan sebagainya. Nah, cuma kita ini karena target kita adalah masyarakat umum, ya, kaum muslimin pada umumnya, yang dia itu dari berbagai macam latar belakang, maka kita ingin menghadirkan sebuah hasil penelitian yang insya Allah itu bisa dicerna oleh semua pihak, yaitu dengan cara audiovisual atau film, begitu. Kalau dibukukan berapa halaman ini? Belum kita ya 1000 mungkin. Jangan dijawab. Kita tonton filmnya. Berjilid-jilid. Baik, pemirsa, meskipun singkat tapi luar biasa, kita bisa mendapat clue dari film ini. Film ini ternyata sangat penting. Tadi Ustadz Ismail mengatakan bahwa posisi sejarah itu adalah ibroh. Tapi bagi yang memikirkan, oke, saya sapa sebelah sini sekarang. Jadi penting. Tapi ada catatan dari Ustadz Ismail bahwa ini bagi orang-orang yang berpikir, li ulil albab. Kalau nggak mau mikir berarti nggak penting juga, gitu kan, jadi susah di situ. Maka kita mengajak pemirsa untuk mikir setelah ini. Kemudian yang kedua, ternyata dia tidak mengubah masdar hukumnya, tapi dia bisa menjadi pendukung terhadap hukum itu. Bahwa ada khilafah sebelumnya, ternyata dibuktikan di situ. Tapi benar nggak ada khilafahnya? Jejaknya ada, kita lihat nanti filmnya. Saya juga belum lihat filmnya, tenang. Jadi kita sama-sama belum tahu. Kemudian yang ketiga, yang saya tertarik itu adalah filosofinya, karena mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di juga sejarah, bahkan program studinya juga sejarah, belajarnya juga sejarah, dan ini saya menyebutnya tugas sejarah. Masa sejarawan nggak buat sejarahnya sendiri kan juga aneh gitu loh. Masa diserahkan kepada yang lain, yang bukan ahlinya. Jadi ini sudah sangat tepat. Nah, dan kemarin tadi saya kunci dengan pertanyaan yang paling akhir, bagaimana menjaga akurasi dari film ini. Nah, ternyata tadi sudah dapat jawabannya. Jadi kalau begitu, ini bagi orang yang berpikir, ini sangat penting. Kemudian ini tugas sejarah, dan akurasi sudah jaga. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan filmnya saja.
Khilafah, sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak zaman para sahabat hingga tahun 1924. Ia merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1.300 tahun. Setelah hampir seabad pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Belahan dunia timur dan barat membicarakannya, tak terkecuali di Indonesia. Perdebatan tentang khilafah tak terhindarkan. Apakah ia pantas diterima atau tidak di zaman modern saat ini? Kita tahu khilafah atau kehilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Ya, sudah ada hubungan relasi antara kesultanan-kesultanan dan kerajaan Islam Nusantara dengan kehilafahan di Turki Utsmani atau wilayah Arab secara keseluruhan itu sejak abad ke-7. Sejarah khilafah yang panjang di pentas dunia telah memainkan debutnya di Nusantara. Islam yang diemban para penggawanya telah menjadikan Nusantara jaya dan menjadi sumber utama perlawanan terhadap para penjajah. Inilah kisah tentang Nusantara dan jalinannya dengan sang negara adidaya. Inilah kisah tentang khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara sebagai satu umat dengan Muslim sedunia. Inilah kisah tentang jejak khilafah di Nusantara. Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Seluruh langit dunia dirundung-mendung. Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya, kosong pandangan seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, Ya ayyuhan nas, inna Muhammadan qad mata. Wala budda lihada dini man yakumu bihi. Kata Abu Bakar begitu. Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya. Setelah Abu Bakar menyampaikan demikian, para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatur Rasulillah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menyegerakan pemakaman jasad Rasulullah SAW yang mulia, menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum muslimin pasca wafatnya Nabi merupakan perkara yang amat mendesak. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan, La islama illa bil jamaah, wala jama'atan illa bil imarah, wala imaratan illa bit ta'ah. Umar juga memahami sebagaimana yang dipahami oleh Abu Bakar. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati. Kalian harus pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian Nabi mengatakan, addu alaiha bin nawajidi. Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram dan jangan dilepaskan.
sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafaur rasyidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu, sistem khilafah itu. Maka di Saqifah Bani Sa'idah bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai khilafah Islamiyah. Negara khilafah di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelahnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat itu, Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Semua aktivitas ekspansi tersebut merupakan realisasi kebijakan politik luar negeri khilafah Islamiyah, dakwah, dan jihad. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama Khilafah Islamiyah. Jauh di sebelah timur, terbentang sehamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya, mata air mengalir dengan begitu derasnya, disertai kekayaan alam yang melimpah ruah jumlahnya, baik di bawah maupun di atas tanah, baik sebelum maupun selepas pantai. Negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Diapit oleh dua benua dan dua samudra, amatlah strategis posisi wilayah Nusantara, menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia. Kala itu, belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam, sementara kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara. Saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Buya Hamka ya di dalam buku beliau dari Perbendaharaan Lama, termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam, yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi, itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya. Karena apa? Karena Buya Hamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait dengan kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, perdagangan kaum muslimin berkembang pesat dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudra Hindia. Hubungan diplomatik dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari India sampai Cina. Sui Tang Xiu, sebuah kronik kuno dari dinasti Tang di Cina mencatat, telah datang serombongan utusan khilafah ke hadapan penguasa Cina di tahun 651 Masehi, di mana tahun tersebut merupakan masa Khalifah Utsman bin Affan. Hubungan khilafah dengan dunia timur terus berlanjut sampai di mana khilafah beralih ke pemimpinannya di bawah otoritas Bani Umayyah. Apabila hubungan negara khilafah dengan kekaisaran Cina sudah terjalin sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui jalur laut, tentulah utusan khilafah akan melalui wilayah Nusantara yang menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dan di ujung paling barat wilayah Nusantara, terdapat pulau besar yang kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sribuza, pelafalan mereka untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan di kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya. Tentu, penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya.
fakta bahwa kerajaan Maharaja Indravarman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan Daulah Umayyah, mengirim surat 2 kali yang isi suratnya itu dari raja dengan 1000 gajah ya dan sebagainya, yang menunjukkan surat menyurat seabad itu yang menunjukkan ada hubungan kekhilafahan dengan Nusantara. Dan secara historis ya sangat logis ketika itu superpower dunia adalah khilafah. Surat yang dikirim oleh Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damaskus, ibu kota Khilafah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan, min malikil amlak alladhi huwa ibnu alfi malik walladhi tahtahu bintu alfi malik walladhi fi marudatihi alfu filin walladhi lahu nahrani yumbitani al-auda wal-allawha wal-jawza wal-kafura alladhi yujadu rihuhu ala masirati 12 milan ila malikil arab alladhi la yushriku billahi syai'an. Amma ba'du fa inni qad ba'athtu ilayka bihadiyatin wa ma hiya bihadiyatin walakinnaha tahiyatun wa ahbabtu an tab'atha ilayya rajulan yu'allimunil islama wa yuwaqqifuni ala hududihi wassalam. Maka di bawah kepemimpinan sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khilafah menyebarkan rahmatan lil alamin ke segala penjuru dunia, termasuk Nusantara. Seperti sekarang Amerika atau Eropa kan ada hubungan dengan semua negara karena dominasi politik, ekonomi mereka, budayaan dan sebagainya. Saat itu penguasa dunia atau superpower adalah dunia Islam, institusi politiknya khilafah, maka sangat logis kalau ada relasi dengan berbagai semua negara. Tahun 1258, dari arah timur datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan. Tubuh mereka besar-besar bak raksasa, berkulit kuning dan begitu mahir berpanah dan mengendarai kuda. Inilah pasukan Mongol yang datang dari utara Cina. Khalifah Al-Musta'sim itu dibunuh oleh Hulagu Khan, ya, pemimpin tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad, itu Baghdad menjadi kota kosong, ya. Penduduknya dibantai, khalifah dibunuh, ya, kotanya dibakar, perpustakaannya dihancurkan, wah pokoknya kacau sekali lah. Nah, tapi ternyata banyak keluarga Abbasiyah, ya, dinasti Bani Abbasiyah yang dia itu selamat dari pembantaian orang-orang Mongol, dan mereka itu akhirnya berdiaspora, mengungsi, ya. Ada yang berdiaspora, ada yang mengungsi ke Hijaz, ada yang mengungsi ke daerah Najd, ya, ada yang mengungsi ke daerah Mesir. Ada satu keturunan Abbasiyah, Bani Abbasiyah, yang dia itu mengungsi sampai ke Aceh, gitu. Di mana Aceh itu dulu, ya, negara yang berkuasa di sana adalah Samudra Pasai. Terdapat 3 orang Bani Abbasiyah yang diketahui dimakamkan di Aceh, yakni yang pertama Sodrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, keturunan Khalifah Al-Mustaunsir Billah. Kedua, istrinya Siti Rahiman binti Malikul Mu'azzam, dan ketiga, anaknya Sodrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al-Abbasi. Mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama. Yang paling monumental, yang paling besar di sini kita lihat adalah seorang tokoh yang memiliki predikat As-Sadr Al-Kabir ataupun pengawal para pembesar yang derajatnya mungkin setingkat dengan Perdana Menteri. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi, yang mana genetika beliau yang daripada Al-Mansur ini sendiri yang merupakan
kakek buyut daripada Abdullah ini adalah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Bani Abbas ini yang terkubur di Aceh, ya, Lok Sumawe ini, ayahnya ini, ya, Muhammad bin Abdul Qadir, ternyata dia itu dicatat oleh Ibnu Battuta, ya, dicatat oleh Ibnu Battuta dalam rihlahnya kitab Tuhfatun Nazar, ya. Nah, dia itu ayahnya Abdullah bin Muhammad Sodrul Akabir yang di Pasai itu menjadi gubernur, ya, menjadi gubernur di mana? Di daerah India, gitu, dicatat oleh Ibnu Battuta, gitu, ya. Dan Ibnu Battuta mencatat sultan-sultan di India itu begitu hormat, ya, begitu taat, dan mereka itu memuliakan keturunan Khalifah Abbasiyah ini, ya, keturunan Khalifah Al-Mustansir Billah, begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya apa? Sultan-sultan India itu begitu memuliakan, dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara sultan-sultan di India, ya, kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudra Pasai, begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasanya Samudra Pasai itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Samudra Pasai pada masa itu berbaiat kepada dinasti sebelum Utsmaniyah berkuasa, yaitu kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan bahwa Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi, Samudra Pasai itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikus Zahir bin Malikus Saleh, penguasa Pasai di masa Sodrul Akabir Abdullah Al-Abbasi hidup, menyatakan baiatnya kepada Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah di Kairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya, Sultan Muhammad bin Tughluk di Delhi diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali dan penguasa dari dinasti Utsmaniyah di Turki, Sultan Bayazid pertama. Seluruh sultan di dunia Islam menyatakan baiatnya kepada Khilafah Abbasiyah semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk. Pusat Khilafah Abbasiyah kini berpindah ke Kairo, Mesir, dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh penjuru alam. Dengan Samudra Pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Darul Islam yang berbaiat kepada Khalifah, Samudra Pasai mengemban tugas untuk mengubah seluruh Asia Tenggara dari Darul Kufri menjadi Darul Islam. Sultan Zainal Abidin Ra Ubabdar dibantu oleh putra Sodrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, yakni Yusuf bin Abdullah, yang di pucuk pusaranya tertera nama kakeknya Khalifah Al-Mustansir Billah, banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Seperti Ra Ubabdar. Ra Ubabdar itu berasal dari dua kata, Ra dan Ubabdar, yang mana artinya adalah penguasa gelombang. Ini adalah sebuah predikat yang sangat luas sebenarnya maknanya. Sesuai dengan masa yang ditorehkan pada waktu tersebut, bahwa Sultan Zainal Abidin Ra Ubabdar bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih ini adalah salah satu masa kegemilangan Samudra Pasai, yang mana kita ketahui setelah masa tersebut yang memimpin Kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau ini, yang jumlahnya sampai 11 orang sultan. Bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya sampai ke pulau-pulau. Itu masa Zainal Abidin Ra Ubabdar, terutama penakluk gelombang yang dijuluki beliau itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara. Digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra Ubabdar, bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang, karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara,
ia membuka banyak sekali wilayah, seperti Malaka misalnya, di mana di sanalah Sultan Zainal Abidin Ra Ubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudra Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur, pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu, Kerajaan Majapahit. Gresik, Jawa Timur. Di kota yang hanya berjarak 60 km dari Trowulan, ibu kota Kerajaan Majapahit, terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai, terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin wal Wuzara, pondasi para sultan dan wazir, di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudra Pasai, sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Batutah. Gelarnya yang lain seperti Burhanud Daulah Waddin, penerang negara dan agama, adalah gelar yang disematkan kepadanya selayaknya gelar-gelar yang diberikan Khilafah Abbasiyah kepada pejabat-pejabat penting daulah, sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis. Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit. Banyak orang-orang dari kesultanan ini, Kesultanan Samudra Pasai, yang itu berbaiat langsung ke khalifah, itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan ya, kalau kita perhatikan makam tertua, ya salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik, siapa orangnya? Ya, pemilik makam ini itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, ya, kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu sama persis gayanya dengan apa? Dengan makam-makam yang ada di Pasai, begitu. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya Sunan Gresik itu pernah ada di Pasai, ya, dan dia itu ya tahu sendiri lah, ya, bahwasanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudra Pasai, kesultanan yang berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah. Dakwah mereka terus berkembang, perlahan namun pasti, dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Abi Thalib yang terus turun-temurun kepada Muhammad Sahib Marbal, turun lagi ke Alawi sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husaini yang dikenal juga sebagai Syekh Maulana Jumadil Kubra, yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. Bertolak dari Gresik, dakwah para wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku, Ternate, Makassar, Kalimantan, dan sebagainya. Selain kalangan rakyat, banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain, seperti para adipati Majapahit di Palembang, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Jipang sampai Mataram.
Tak tanggung-tanggung, di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri, Pangeran Jimbun alias Raden Patah, yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya kelima dengan seorang putri Cina. Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Giri di Surabaya, kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya. Kemudian di tahun 1478, Brawijaya kelima digulingkan oleh pesaingnya dari Kediri, Girindra Wardana. Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya lantas membuat Raden Patah di Demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para Wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya Patih Udara. Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian hingga akhirnya berhasil melumat kekuasaan Majapahit yang dipegang oleh para pemberontak dari pihak Girindra Wardana dan Patih Udara. Kaum muslimin pun meraih kemenangan hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di tanah Jawa, Kesultanan Demak, pada tahun 1482. Digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatogomo, atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Dialah sultan yang telah memfutuhat Jawa menjadi Darul Islam. Dengan berdirinya Demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di tanah Jawa, bertambahlah kuat bargaining politik Islam di kawasan Nusantara bersama-sama dengan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya, Kesultanan Brunei di Borneo, Kesultanan Sulu di Filipina, begitu pula Sultan pertama di Ternate, Sultan Zainal Abidin, yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunan Giri. Dalam rentang abad yang bersamaan, kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diiringi dengan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh salah seorang sultan dari Bani Uthmaniyah, Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel sekaligus menandakan tamatnya riwayat Imperium Romawi Timur untuk selama-lamanya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, sang Sultanur Rum, merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia sang Sayyidul Mustafa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya. Dengan dikdayanya kuasa Islam di tanah Rum, menjadikan para penguasa Uthmaniyah mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara. Namun demikian, dikala penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rum sampai ke Nusantara, penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam, Andalusia. Berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan, di mana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka, tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukkan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Taifas atau Mulukhut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai. 1492, kekuasaan Islam terakhir di Andalusia, Granada, berhasil ditaklukkan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol, Fernando de Aragorn dan Isabella de Castilla. Penaklukan kembali wilayah Andalusia menjadi negara Kristen yang mereka sebut Reconquista telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih, entah karena diusir, dimurtadkan, atau dibunuh. Selain Reconquista, kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya, yakni dengan mencari jalur rempah di Samudra Hindia
yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Program mereka untuk mencari rempah di Samudra Hindia mereka sebut sebagai Estado da India. Kita sering dengar dengan istilah 3G gitu kan. Glory, Gospel, dan Gold gitu kan. Jadi ya mereka ingin ekspansi, mereka ingin menyebarkan misi agama mereka, dan mereka juga ingin mencari gold. Goldnya sini adalah justru adalah rempah gitu kan. Begitulah betapa berharganya rempah pada saat itu, sampai 1 gram pala dihargai dengan 2 gram emas gitu kan. Paus Alexander ke-6, pemimpin kaum Kristen saat itu, begitu mendukung hasrat Portugis dan Spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan Kristen. Maka, berangkatlah gelombang penjelajah Portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia Islam di Samudra Hindia. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, armada Portugis berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510 dan setahun kemudian berhasil sampai ke Malaka, merebut pelabuhan strategis itu dari Sultan Mahmud Syah yang memerintah tempat tersebut. Dengan bercokolnya Portugis di Nusantara, dimulailah babak baru sejarah Islam di kawasan ini. Sementara di Nusantara tengah berlangsung gejolak dengan hadirnya Portugis yang berpusat di Malaka. Cucu dari Sultan Muhammad Al-Fatih dari Bani Uthmaniyah, yakni Sultan Selim pertama, berhasil meluaskan pengaruh dan kekuasaannya di dunia Arab. Pada tahun 1517, beliau berhasil merebut Suriah, Mesir, dan Hijaz dari kepenguasaan kaum Mamluk. Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah ketiga dari Bani Abbasiyah beserta Syarif di Makkah kini menyerahkan kepemimpinan umat Islam sedunia dan pelayanan 2 kota suci kepada Sultan Salim pertama, penguasa Uthmaniyah yang bukanlah mereka berdarah Arab. Perlu dicatat bahwa penjelasan tentang Al-A'immatu fi Quraisyin itu, kalau kita merujuk kepada kitab Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, memang ada hal yang menarik di sini. Di satu sisi ada mengatakan bahwa syarat khalifah itu harus Quraisy. Tetapi Imam Nawawi sepakat ketika katakanlah dari Quraisy tidak ada, terus diambilkan dari mana? Maka kemudian disebutkan di situ ya di luar Quraisy, bisa dari bani ini, itu yang disebutkan di dalam kitab Allah. Karena itu sebenarnya syarat al-a'immah fi Quraisyin itu bukan syarat yang wajib, tetapi difahami di sini berdasarkan penjelasan yang diantaranya disebutkan dalam kitab Allah tadi, itu adalah merupakan syurut afdaliyah. Maka semenjak tahun 1517, kepemimpinan khilafah beralih ke Bani Uthmaniyah. Selim pertama dan anak keturunannya kini didapuk sebagai Khalifatul Muslimin. Amirul Mukminin, Khadimul Haramain, Al-Ghazi fil Barraini wal Bahraini, Zilullah fil Alam, Padisyah wa Khilafat Penah. Wilayah khilafah Uthmaniyah terus merangsek Eropa, dan merekalah yang menguasai Laut Mediterania dan juga Laut Merah. Adapun Portugis yang bercokol di Samudra Hindia mulai ketakutan karenanya. Karena dengan munculnya khilafah Uthmaniyah sebagai negara Islam yang adidaya, solidaritas Muslim sedunia akan bangkit kembali karena memiliki perisai kuat di sisinya. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita, karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamnya, semangat ukhuwah Islamnya, menjadikan umat Muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat Muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Karena kita tahu bahwa ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Ketika ada saudara mukmin yang terzalimi, maka saudara mukmin yang lain itu punya kewajiban untuk membela.
Demikian pula ketika Muslimin Nusantara itu terzalimi dengan adanya penjajahan, dengan adanya imperialisme yang dilangsungkan oleh orang-orang kafir penjajah, baik itu oleh Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis ataupun Belanda. Ya. Maka kemudian Muslim yang ada di Timur Tengah yang pada waktu itu masih memiliki kepemimpinan yang tunggal untuk seluruh dunia, yaitu khalifah, itu juga turut ya memperhatikan, turut mendukung, turut memperjuangkan pembebasan ataupun kemerdekaan bagi bangsa Muslim Nusantara. Kenapa? Ini semangat jihad di antara kaum Muslim yang dihubungkan dengan semangat keimanan atau akidah Islam yang tadi. Kenapa? Yang namanya mukmin itu adalah kal jasadil wahid, ya, satu tubuh. Ketika bagian tubuh yang lain itu teraniaya, maka tubuh yang lain pun punya kewajiban untuk membelanya ataupun juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh bagian tubuh kaum muslim yang lain. Semenjak Portugis berhasil menancapkan kukunya di India dan Malaka, tidak hanya dua wilayah tersebut yang ditimpa petaka, namun juga hampir seluruh kesultanan di Samudra Hindia dan Nusantara. Sultan dari Samudra Pasai kala itu, Zainal Abidin bin Mahmud bin Zainal Abidin Ra'ubabdar, yang mendaulatkan dirinya sebagai Al-Qaim tahta Amri Rabbil Alamin, orang yang berdiri di bawah perintah Tuhan semesta alam, mengirim surat kepada Portugis di Malaka untuk menggugat kelakuan mereka yang sangat merugikan kaum muslimin di kawasan. Namun apalah daya, Sultan Zainal Abidin yang ini kemudian dikenal sebagai penguasa terakhir Pasai, karena setelah ia wafat pada tahun 1517, bala tentara Portugis datang ke Pasai dan menaklukkan kesultanan Islam pertama di Nusantara itu dengan penuh tipu daya. Tak hanya Pasai yang berhasil ditiadakan, Portugis juga mampu menahan serangan pasukan Islam dari Demak sampai Sultannya Patiunus bin Raden Patah syahid di Lumat Muntahan Meriam Portugis pada tahun 1521. Dengan diplomasinya yang culas, Portugis juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat pada tahun 1522. 2 tahun berikutnya, kota Blambangan, Panarukan, dan Kediri yang masih menjadi basis kekuatan Hindu di Jawa menawarkan kerjasama dengan Portugis. Maka, Portugis banyak sekali mendapat aliansi sesama kafir yang berada di berbagai wilayah di Nusantara untuk bersatu padu menghantam kekuatan politik Islam yang baru tumbuh di Pulau Jawa. Bahkan di Maluku pun Portugis berhasil menancapkan kuasanya semenjak tahun 1536. Berkaca pada kelakuan Portugis yang memerangi umat Islam di Samudra Hindia dan Nusantara, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sang Khalifah Utsmaniyah yang berkuasa sejak tahun 1520, menyatakan peperangan terbuka kepada penguasa Portugis yang berkedudukan di Lisbon, Dom Sebastião. Telah dilaporkan kepada saya bahwa jamaah haji dan para pedagang muslim yang datang dari India melalui laut telah dianiaya. Jika engkau masih membangkang, maka dengan bantuan Allah yang Maha Agung, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di negeri-negeri itu, dan tiada guna lagi bagi engkau untuk memprotesnya. Penjaga kedaulatan Islam di Sumatera yang harum selama ratusan tahun, Samudra Pasai, kini sudah sirna di bawah kungkungan Portugis. Namun, harapan kemenangan itu masih ada, karena tak lama setelah itu muncul kekuatan baru yang terbit di ujung utara Sumatera, Kesultanan Aceh. Kita mengetahui bahwa Sultan Aceh yang pertama adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Ya, beliau wafat tahun 1530. Dan ini merupakan masa yang bersamaan dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Khilafah Utsmaniyah. Prestasi Sultan Ali Mughayat Shah telah dicatat dengan tinta emas sejarah. Kegemilangan Sultan Aceh pertama itulah yang direkam Syekh Ahmad Zainuddin Asy-Syafi'i Al-Malibari, yang merupakan murid dari ulama tersohor Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitabnya Tuhfatul Mujahidin fi Ba'di Akhbaril Burtukaliyin, Syekh Zainuddin Asy-Syafi'i menulis, dan mereka
Orang-orang Portugis, semoga Allah mengalahkan mereka, mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh. Mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di kawasan. Para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka sehingga mereka sepenuhnya menguasai pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka. Perdagangan dan kapal-kapal mereka bertambah banyak dan sebaliknya, perdagangan muslimin di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun makin merosot. Tiada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan yang mujahid, Ali Al-Ashi. Semoga Allah menerangkan kuburnya. Karena Sultan Ali Al-Ashi lah yang telah membuka Sumatera dan menjadikannya Darul Islam. Semoga Allah membalas kebaikannya untuk kaum muslim dengan sebaik-baik balasan. Kalau kita perhatikan makam Sultan Ali Mugoyatsya, di situ ada kalimat menarik yang terpampang di inskripsi makamnya. Al-Ghazi fil barri wal bahri yansuruhullah. Ya. Bahwasanya Sultan Ali Mugoyatsya itu juga dikenal sebagai Al-Ghazi, ya, petarung fil barri wal bahri. Selama masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Aceh melancarkan serangan besar-besaran ke Malaka demi menghancurkan Portugis. Serangan-serangan itu dilaksanakan pada tahun 1537, 1564, dan 1568. Pada serangan yang ketiga di tahun 1568, armada raksasa berkekuatan 15.000 Ghazi Aceh, 400 Janissaris dari Khilafah Uthmaniyah, dan 200 meriam monster karya para ahli senjata Uthmaniyah berangkat ke Malaka yang dikomando langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Portugis yang bercokol di Malaka benar-benar kewalahan dan hancur berantakan ketika diserang bertubi-tubi oleh pasukan Aceh. Walau demikian, Portugis berhasil bertahan karena dibantu oleh sekutu-sekutunya dari Johor dan Kedah. Banyak korban yang berjatuhan baik dari pihak Aceh maupun pihak Portugis. Begitu pula ada beberapa Janissaris Uthmaniyah yang turut gugur dalam jihadnya di kawasan Nusantara ini. Ada satu daerah di kawasan Bandar Aceh ini, Bandar Aceh Darussalam itu Kampung Bitai. Itu tempat para tentara-tentara Turki syahid, kemudian dimakamkan di Bitai. Mungkin kita melihat juga dari segi numismatik atau mata uangnya, banyak sekali dirham-dirham Turki Utsmani kita temukan di sini. Ini adalah Kampung Pande, sebuah rawa kumuh yang terletak di tepi pantai Kutaraja, Banda Aceh. Semenjak tahun 2006, tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah dan tinja. Kemudian sempat pula ingin dibangun di atasnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL oleh Pemda setempat. Namun siapa sangka, di tempat yang nasibnya begitu menyedihkan hari ini, di tahun 2013 lalu, telah ditemukan tidak kurang dari 6.000 keping dinar dan dirham yang dicetak oleh Khilafah Utsmaniyah dan Kesultanan Aceh. Dari Sultan Sulaiman Al-Kanuni kita temukan di sini. Kemudian Sultan Murad juga kita temukan di sini. Kampung Pande yang merupakan salah satu kawasan Islam tertua di Aceh, di mana di sanalah terdapat ribuan makam tokoh-tokoh penting Islam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Dan beginilah nasibnya sekarang, terhinakan oleh orang-orang yang melupakan sejarah besarnya, tak tersentuh oleh peradaban modern yang durhaka kepada sejarah Islamnya. Walau demikian, kenangan tentang mereka takkan pernah hilang dan akan terus teringat oleh anak cucu kita. Mereka akan terus mengingat bahwa orang tua kita dahulu, para penguasa kita yang soleh dulu, pernah menyatakan baiatnya
kepada Amirul Mukminin, khalifahnya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kubur orang yang dirahmati lagi diampuni. Dialah Al-Ghazi, sang petarung di jalan Tuhan semesta alam, penentang kaum kafir dan musyrikin, pecinta kaum fakir dan miskin, Sultan Alauddin Riayat Shah, naungan Allah di muka bumi, putra Sultan Ali Mughayat Shah. Semoga Allah menyiramkan rahmat ke atas pusaranya dan menjadikan surga tempat kediamannya. Seiring angin Katulistiwa yang terus merayu, gelora Islam juga terus melaju dari Aceh, Jawa, dan terus menyusur ke arah timur sampai ke Jaziratul Muluk, Kepulauan Raja-Raja. Di Maluku, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, ada begitu banyak raja yang berkuasa di masing-masing pulaunya. Namun, semenjak Zainal Abidin, penguasa Ternate yang masuk Islam dan belajar kepada Sunan Giri di Jawa, Ternate langsung memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam. Langkah politis Sultan Ternate ini pun secara cepat diikuti oleh penguasa-penguasa lain di Maluku, sehingga negeri dengan ratusan pulau ini menjadi sebuah darul Islam. Tatkala Portugis menaklukkan Malaka, sang jenderal Portugis Alfonso de Albuquerque mengirim 3 kapal di bawah pimpinan Francisco de Serrao. Mereka berhasil mencapai Maluku, kemudian berbasis di Pulau Ambon, Banda, dan Seram. Saat itu, para penguasa Islam di Maluku terutama Ternate dan Tidore menyambut baik kedatangan Portugis. Namun seiring waktu berjalan, kemudahan fasilitas yang diberikan para penguasa Maluku membuat kaum Portugis lupa diri. Mereka secara masif memonopoli perdagangan rempah dan memurtadkan kaum muslim. Tatkala salah seorang penguasa Ternate, Sultan Hairun Jamil, mulai menggugat kelakuan lalim Portugis, Sultan Hairun pun dibunuh secara keji oleh gubernur Portugis di Maluku, Diego Lopes de Mesquita, pada Februari 1570. Pasca tragedi tersebut, tahta Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Babullah Datuk Shah bin Hairun, seorang sultan yang segera menjadi ancaman mematikan bagi kedudukan Portugis di Maluku. Dengan pasukan laut raksasanya, Sultan Babullah menyerbu setiap benteng Portugis yang ada di Maluku. Segala kapal dan bala bantuan yang hendak dikirim untuk Portugis dari Goa dan Malaka diblokade oleh pasukan Babullah. Persenjataan kaum muslim Maluku pun cukup membuat Portugis gemetaran. Karena selain menggunakan panah, tombak, dan pedang, Sultan Babullah juga menggunakan meriam monster hasil buah tangan Janissaris Utsmaniyah. Sultan Babullah itu mempekerjakan sekitar 20 ahli militer dari Khilafah Utsmaniyah. Gitu. Nah, orang-orang Utsmaniyah ini ahli militer dan mereka itu ahli juga persenjataan. Pasukan-pasukan persenjataan itu diproduksi oleh orang-orang Utsmani ini dan mereka itu mengajarkan kepada orang-orang Maluku, pasukan Sultan Babullah, untuk membuat senjata. 20 orang Utsmaniyah ini merupakan sebuah tim ahli senjata yang menjadi bagian dari pasukan Khilafah Utsmaniyah yang dikirim Khalifah Selim II kepada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar di Aceh. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan setelah membantu Sultan Aceh berjihad melawan Portugis di Malaka, 20 Janissaris ini melanjutkan perjalanan mereka dari Aceh menuju Ternate. Peperangan dan pengepungan pasukan Babullah untuk menyerang Portugis yang bersembunyi di benteng-benteng mereka terus berjalan selama 5 tahun, dari tahun 1570 sampai tahun 1575. Akibat pengepungan tersebut, kaum Portugis amat menderita dengan kelaparan, sampai-sampai mereka memakan anjing, tikus, sampai cicak demi bertahan hidup. Hingga akhirnya pada 27 Desember 1575, Portugis mengibarkan bendera putih. Mereka pergi dari Maluku untuk selama-lamanya dengan rasa malu yang tiada terperi.
Sultan Babullah yang terus berkuasa sampai tahun 1583 terus mengekspansi banyak wilayah di timur Nusantara untuk menjadi Darul Islam. Raja Makassar, Karaeng Bonto Langkasa, berhasil Babullah Islamkan sehingga Makassar menjadi Darul Islam. Begitu pula dengan Luwuk, Banggai, Mindanao, Nusa Tenggara, Aru, Halmahera, Jailolo, Bacan, hingga Papua. Semuanya tunduk kepada Sultan Babullah sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 92 pulau. Dengan prestasi yang demikian luar biasa, tentu Babullah tidak berdiri sendiri. Ada ikatan solidaritas dengan sultan-sultan Aceh, Jawa, sampai Filipina. Ikatan sebagai satu umat. Ikatan dengan satu akidah, akidah Islam. Ikatan dengan satu semangat, semangat jihad. Dan ikatan dengan satu kepemimpinan. Karena seluruh sultan di Nusantara tunduk dan begitu hormat pada Khilafah Utsmaniyah. Kalau tadi Pak Profesor dari Sulawesi Selatan adalah tokoh pendidikan, ini juga tokoh pendidikan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa saya pribadi seperti menangkap puzzle-puzzle yang hilang. Dan ternyata dia juga tadi menegaskan kita jangan lagi mulai dari nol. Karena sejarah itu sangat penting bagi kita. Bahkan di-quote oleh beliau, masyarakat kita itu menerima khilafah. Dan itu tanda bahwa masyarakat kita menerima Islam. Berarti Islam itu pedoman yang harus kita laksanakan. Dan jangan lagi dari nol. Nah, itu kalimat itu menarik saya. Tahan dulu tentang testimoni, saya akan kembali pada talk show yang kedua. Ya, 3 ustadz-ustadz dan ahli-ahli sejarah di samping kiri saya ini luar biasa. Juga sudah tahan namanya untuk talk show yang kedua. Dan Bung Septian, Bung Niko, Ustaz Ismail, serta juga tergabung dengan saya, dengan kami kita sekalian, ini Ki Haji Rohmat S. Labib, ulama dan tokoh Islam Indonesia. Selamat bergabung, Kiai. Ya, tapi nanti Kiai saya tanya di bagian belakang ya. Ada daerah sini. Saya akan mulai dulu dari yang muda dulu sekarang. Tadi ada kata-kata bahwa ini film propaganda di awal ya, dan kita menyaksikan barusan ada sedikit gangguan. Saya membacanya begini, ketika Ustadz Ismail mengatakan bahwa ada upaya pengaburan bahkan penguburan sejarah, itu kan gangguan. Bagi yang kemudian diganggu. Pertanyaannya mengapa sih tidak film dilawan film gitu? Kalau ada buku kontradiktif dilawan dengan buku, film dilawan dengan film. Nah ini pertanyaannya saya tunjukkan dulu kepada ini Bung apa dulu nih, Bung Septian aja dulu deh. Enggak. Silakan. Ya, sebentar, karena ini jelas betul buktinya ada dan nyata gitu. Ya. Ini ya, Islamofobia dan khilafofobia satu lagi ya. Setelah orang-orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, mereka kan terlihatlah amat tidak antipatinya terhadap khilafah. Karena kan sebenarnya film ini sebenarnya harusnya bisa antusias. Iya, ini tidak ada agitasi, tidak ada propaganda. Tidak ada. Bahkan ini kan menyambut dorongan mereka ya, yang mengatakan bahwa khilafah ini bisa menjadi pembahasan sejarah saja. Ketika mereka tidak ingin masih jadi masalah fikih dan sebagainya kan, di mana pembahasan khilafah ini akhirnya dipindahkan dari pembahasan fikih jadi pembahasan sejarah saja. Sudah pas dong film itu. Sudah pas. Kan kita menghadirkan karya kan. Ini dapat
tepat di belakang saya ada Ya, tidak berada Mas. Pas diri begitu kita kan tadi merupakan jawab bukti sejarah sambutan itu kita coba hadir. diri Artinya kalau pelajaran sejarah membutuhkan materi, Betul. ini ya. yang merupakan cikal Bukan bakal yang dari tepat. beragam Ini kan sebenarnya kan ada Indonesia Islamophobia dan beberapa kuliah tadi kepanikan yang terjadi merupakan kan, akhirnya tidak cikal melawan dengan bakal satu munculnya frekuensi, artinya kesultanan di simak dulu lah video ini sebagai Indonesia video karya Simak dulu video ini. ilmiah. dan Kalau saya mau tidak mengapresiasi sepakat, yang mari kita berdiskusi film dan kita berkontestasi wacana ya, Gerakan Nusantara ini untuk yang bisa mampu menjelaskan lebih dalam lagi mengungkapkan bahwasanya fakta sejarah yang khilafah itu mampu memberikan mengungkapkan eksistensi di Nusantara. fakta sejarah. Mungkin nanti ada film yang kedua. Iya, Tidak ada jejak khilafah di Nusantara. Mungkin gitu. kita tunggu lah. saya berharap mungkin. Saya bukan ahli sejarah, tapi saya tertarik dengan sejarah. Iya. Dan buat saya kalau memang ada yang tidak benar ya melawannya dengan film. Beneran dan Baik, terima kasih. Ini bukan Tapi nggak afdol saya kalau nggak bertanya sama sutradaranya. pernah ada Kan bukti ada tuh ya. dan bisa Konkret gitu. Meskipun tadi saya juga, loh ini kok yang jadi artisnya sutradara juga gitu kan. Tapi akhirnya saya jaga agak normal setelah ada yang lainnya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ingin jadi satu pernyataan dari saya. Kalau melihat film ini, saya kok merasa tugas Anda berdua itu terlambat sebetulnya. Terlambat. Benar nggak? Harusnya dulu gitu loh. Ya karena Karena saya sudah umur 48 tahun, saya nggak mengalami di SD SMP SMA begini di depan museum terlambat ini. Gimana Anda komentarnya? Jadi kita lihat bahwasanya opini sejarah itu ya itu muncul berbarengan dengan opini yang hangat di masyarakat. Ketika dulu zaman Orde Baru misalkan, itu yang senantiasa ditampilkan adalah opini sejarah atau narasi sejarah yang sifatnya nasionalis, ya merujuk kepada masa kekuasaan Sriwijaya atau Majapahit. Nah itu zaman dulu. Zaman sekarang yang menjadi tren opini adalah khilafah. Maka ketika khilafah itu udah menjadi tren opini, banyak orang itu yang kemudian penasaran dengan trace ya atau dengan sumber-sumber yang masih terkubur. Nah, sehingga mereka itu menggali kembali. Nah, ini kita berusaha untuk menghadirkan kembali bukti-bukti yang terkubur itu. Dan kita ini sesuai kata Abang Septian tadi, menghadirkannya sesuai dengan tantangan zaman yang sedang berlaku saat ini. Karena itulah ini ngeles atau apa ya? Loh, itu yang terjadi. Oke. Jadi tidak mau disebut terlambat ya, tetap pada momennya ya. Ada momen. Oke. Jangan kemana-mana, kita terhubung kembali ke Buton. Sini ya. Kita. Di depan saya pemirsa itu ada 4 kamera. Saya juga bingung ini kamera mana yang menghadap saya. Ternyata yang ini ya. Buton, mana Buton? Assalamualaikum. Ya, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ada gambarnya tapi nggak ada orangnya nih. Ya, Tat. Masih itu tokonya yang masih di situ. Oke. Sambil jalan ke tokohnya itu, tolong jelaskan bangunan apa tuh yang di belakang Anda itu? Ini yang ada ini ada Masjid Agung Kesultanan Buton yang di depan ini. Oke. Nggak, bangunan yang tadi kecil yang ada tulisan Batu Pepawa itu apa? Nah, ini tempat di pengambilan sumpah, Ustaz. Pengambilan sumpah siapa oleh siapa? Bisa lebih diperjelas itu tulisan Batu Pepawa? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf Ustadz, tolong jelaskan dulu itu Batu Pepawa itu Ustadz. Spesial ini. Kok ada batu namanya Pepawa? Deketin tulisannya. Bau-bau. Tolong dekatkan tulisannya ke tulisan Pepawa itu. Pepawa. Kameranya mungkin mendekat. Ya, semakin jelas, semakin jelas. Belum bisa dibaca. Ini Khaliful Khamis di... Silakan dijelaskan Ustaz, sekalian Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Kami sekarang berada di lokasi pelantikan Sultan dan Raja Buton. Bahwa Pelantikan Raja Buton telah berlangsung lebih kurang 400 tahun. Sedangkan 400 tahun. Kerajaan Buton 300 tahun. Jadi totalnya Ini diulangi. Ini Buton merupakan negara otonom tersendiri. Oke. Menjalankan pemerintahan dengan undang-undang khusus yang namanya Murtabat 7. Setelah kerajaan Ustaz, lebih mendekat ke mic-nya Ustaz. Suaranya Ustaz. Suaranya kecil.
setelah kerajaan Buton kedatangan seorang penyebar Islam dari Ottoman Turki, maka Turki Ottoman menganut agama Islam. Maka rajanya menganut agama Islam dan berganti namanya menjadi sultan. Dari raja menjadi sultan. Yaitu sultan yang pertama ialah namanya Murhum. Oke. Ya. Jadi inilah lokasinya pas pelantikannya. Berupa Bentuknya seperti apa batunya? Lokasinya itu tadi mungkin sudah dikirimkan videonya ya, yang berupa batu, lubang batu yang ketika disumpah itu kaki sultan maupun raja itu dimasukkan di dalam lubang itu bergantian kaki kanan dan kirinya sambil di atas itu berputar payung kerajaan yang seakan-akan mengabarkan ke seluruh penjuru negeri bahwa sekarang raja atau sultannya lagi diambil sumpahnya dengan sumpah yang begitu sakral dan mengerikan. Sampai menyebut bahwa kalau saya melanggar aturan di negeri ini, maka saya akan disumpah, saya akan dikutuk 7 turunan. Menurut Musoka, setiap turunan sampai 7 turunan akan dikutuk. Begitu. Makanya tidak tercatat ada lebih kurang di antara 39 sultan di Buton ini, tercatat ada 12 sultan yang diturunkan atau dilengserkan karena melanggar sumpah. Malah ada satu raja atau sultan yang hanya berumur 7 hari atau seminggu. Karena apa itu? Karena melanggar sumpah. Ya, ada yang masalah susila, ada masalah keuangan dan sebagainya. Di Buton ini, di Kesultanan Buton itu tidak mengenal sistem darah atau tidak mengenal sistem turun-temurun, tapi dipilih oleh suatu dewan yang memilih mereka itu namanya Siolimbona. Ada 9 orang yang mewakili masing-masing daerahnya itu memilih seorang sultan. Bukan seperti yang kerajaan lain bahwa dari bapak ke anaknya dan seterusnya. Tapi di Buton ini memakai atau sudah lama menerapkan sistem demokrasi, yaitu dipilih oleh 9 orang anggota dewan yang sekarang mungkin sebagai DPR atau MPR. Nah, barangkali di Sorot itu agak karena sudah tadi Pak kita diizinkan tadi jam 10 kita diizinkan ke sini sejam untuk melihat ini Baik Ustaz. Pelantikan raja ini. Tapi sekarang saat selesai maka kita hanya melihat dari luar. Oke. Ya, itu sana ada batu. Baik Ustaz Guntur. Komen Ustaz terhadap filmnya sendiri bagaimana Ustaz? Filmnya ya walaupun kami belum lihat, tapi dari beberapa penayangan di media massa kami sangat antusias dan sangat mendukung bahwa alhamdulillah ada di antara insan bangsa ini yang peduli dengan adanya khilafah mendokumentasikan keberadaan khilafah di Nusantara ini. Dan di Buton merupakan, saya kira Sultan Buton sudah menerapkan sistem pemerintahan khilafah karena aturan Islam sangat ditegakkan di sini. Oke. Islam sangat dijalankan secara hukum, secara Islam yang khilafah di sini. Baik. Terima kasih Ustadz Kiai Haji Muhammad Guntur Dahlan ya, tokoh masyarakat Bau-Bau atas penjelasannya. Dan saya surprise juga, beliau belum menonton film ini tapi sudah mendukung sedemikian rupa, apalagi kalau sudah menonton. Masya Allah. Jadi di kompleks terima kasih Ustadz. Kita pindah sebentar ke Gresik, turun sedikit ke bawah ke Gresik. Ustadz Imam ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Gresik Ustadz. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i awliyaihi wa ba'du. Alhamdulillah, ini saya berada tepat di depan Museum Sunan Giri, dan tidak jauh dari museum terdapat pesarean di mana tempat Waliullah Ainul Yakin Sunan Giri dimakamkan, dan bukti kerajaan
dari peninggalan Sunan Giri ini bisa dilihat dari di belakang saya. Ada bukit namanya Giri Kedaton. Nah, ini merupakan bukti dan fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Dan saya mengapresiasi sekali tentang pembuatan film Jejak Khilafah ini karena mampu mengungkapkan fakta sejarah bahwasanya kerajaan-kerajaan kesultanan di Nusantara ini masih mempunyai hubungan dengan kekhilafahan Turki Utsmani, sehingga dakwah yang dilakukan oleh khilafah ini dapat mudah diterima di kalangan pembesar-pembesar negeri ini pada zaman dahulu. Demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, saya cukupkan dulu pertanyaannya karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih, Ya, terima kasih. Arif Al-Amin ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berada di tempat situs sejarah kalau boleh dibilang begitu, dan sekali lagi menunjukkan bahwa buktinya memang ada. Saya pindah lagi ke studio, saya kembali kepada Ustadz Ismail. Ustadz Ismail tadi sudah dinyatakan bahwa kesimpulan pertama memang bukti itu nyata, ada dan terkonfirmasi dengan benda, dengan pernyataan, dan bahkan testimoni juga ada di tempat itu. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana kita membaca semua itu dalam kerangka ajaran Islam? Iya, jadi dari apa yang kita lihat di film tadi itu, maka menjadi jelas bahwa khilafah itu dia ada secara ajaran, ya. Secara ajaran dia ada bagian dari ajaran Islam. Kemudian secara historis dia pernah diterapkan. Bahkan area pengaruhnya itu sampai juga ke wilayah Nusantara. Ya. Tadi kan ditunjukkan ya bagaimana pada periode yang sangat dini sebenarnya, periode kekhilafan Umayyah itu kan masih sangat awal kan, dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, Sriwijaya sudah ada hubungan di sana, dan kemudian dikirimkan ulama atau dai gitu balik ke Sriwijaya. Jadi kemudian ditambah lagi pada periode selanjutnya Aceh itu bahkan ada baiat kan kepada Sultan Salim II gitu. Jadi ada link up dan link down gitu. Link up itu artinya hubungan kesultanan-sultanan yang ada di Nusantara dengan kekhilafan ya, pada periode yang bahkan mulai pada periode yang sangat awal di masa khilafan Umayyah sampai pada khilafan yang terakhir yaitu khilafan Utsmaniyah gitu. Kemudian yang kedua juga ada link down gitu. Ya itu. Tadi ada respon dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan kan. Kemudian juga ada bantuan ketika melawan pasukan Portugis gitu. Jadi secara historis dia ada. Karena itu saya ingin mengatakan ini penting bahwa perjuangan penegakan khilafah itu dia punya dasar historis yang kokoh. Selain punya dasar normatif yang jelas itu. Bahkan dan saya kira di seluruh kitab-kitab yang ada itu semuanya mengatakan, termasuk juga di dalam buku fikih ya untuk madrasah aliyah kelas 12 resmi terbitan Kementerian Agama, dikatakan di sana bahwa khilafah itu sistem pemerintahan Islam dan hukumnya itu fardu kifayah. Itu karena itu maka aneh kalau ada yang mengatakan bahwa perjuangan khilafah itu ahistoris. Dengan bukti yang tadi kita lihat itu dia punya dasar historis yang sangat kokoh gitu. Ya, saya kira itu poin penting yang pagi hari ini kita dapat. Makin semangat ini kayaknya ya. Ya. Pemirsa makin semangat nggak nih pemirsa? Ya pokoknya saya husnuzon aja lah pemirsa. Baik, Semangat lah. Di luar ini semua saya juga mendapatkan pesan dari WhatsApp banyak sekali dan ucapan terima kasih, ucapan selamat bukan pada saya tapi kepada narasumber, bahwa semuanya itu membuat mereka tambah semangat, tambah yakin bahwa memang sejarahnya itu ada. Dan kita akan masuk ke sesi tokoh yang paling akhir yang kita memang tempatkan di bagian akhir, tapi sebelum masuk ke bagian akhir ada sebelum bagian akhir. Dari mana ya? Dari Kalimantan Selatan ya? Saya tidak. Oh ya.
Silakan Ustaz. Kalimantan Selatan kalau tidak salah Ustaz Ahmad Barji ya. Ustaz. Ahmad Mahfuz. Ahmad Mahfuz. Ahmad. Silakan. Ahmad Mahfuz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum kita mengomentari daripada sebelum kita mengomentari masalah tadi, sebetulnya ada hubungan Masjid Sultan Syahrani, sebetulnya kesultanannya ada hubungannya dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah itu. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan bahwa nampaknya ada persoalan jaringan ya. Baik, kita off dulu. Mudah-mudahan kita masih bisa bergabung dengan beliau karena beliau ini adalah gelarnya yang lengkap adalah Datu Cendikia Hikmah Diraja. Dr. Andes Ahmad Barji, B ya. B-nya tidak dijelaskan. Beliau adalah penulis peraih anugerah Astra Prana bidang kajian sejarah dan budaya Banjar, dan meraih penghargaan ini diberikan khusus oleh Sultan Banjar. Jadi ini menarik beliau. Mudah-mudahan masih bisa bergabung nanti. Dan Aceh masih bisa kontak? Banjarmasin atau ke Kalimantan Selatan dan bisa ya, kita kembali ke Banjar. Silakan. Ya. Ahmad. Ya. Jadi sebetulnya Raja Banjar yang pertama itu adalah yang memutuskan adalah Sultan Suryantah yang memerintah itu tahun 1500 sampai 1550, dan dia sudah memang secara historis, secara kerohanian, secara keagamaan itu sudah berhubungan dengan Kesultanan Turki. Yang merupakan kepemimpinan Islam. Jadi sebetulnya kepemimpinan Islam ini sejak memang di Raja Kesultanan itu masuk agama Islam, dia mengatakan kontak atau berhubungan dengan Kesultanan Turki itu sendiri. Jadi sebetulnya khilafah Islamnya itu sejak adanya kesultanan yang memeluk agama Islam itu sendiri. Jadi sebetulnya masjid ini, masjid yang tertua di Kalimantan Selatan ini adalah masjid yang telah berhubungan dengan Kesultanan Turki itu sendiri. Nah, kemajuan daripada keislaman di Kalimantan Selatan ini, ya jadi sebetulnya kita pada kemajuan seterusnya yang dibangun, yaitu pada zaman yang maju satu pada zaman Tamjidillah, yaitu kerajaan yang beliau ini adalah komitmen sekali terhadap perkembangan Islam, sehingga banyak surau-surau ataupun langgar-langgar di masalah itu berdiri. Nah, begitulah yang dapat saya jelaskan. Ustadz Ahmad Barji, ya, beliau tadi sudah saya sampaikan. Meskipun sayup-sayup, tapi saya menangkap kesan yang sangat positif dari beliau. Apalagi beliau juga boleh disebut sejarawan senior lah, lebih senior daripada dua yang lainnya. Dan kita akan sampai kepada Ustadz Rohmat S. Labib, tapi sepertinya Bung Septian ada yang mau disampaikan sedikit. Oh iya. Ya. Baik, sampai lupa. Ya, Adi, jadi apa ya? Ada satu gap loss generasi di mana khilafah ini hilang dari daya tarik masyarakat Nusantara. Oke. Padahal ketika masa khilafah masih ada, Nusantara itu sangat masyarakat Muslim terutama itu sangat mengharapkan khilafah dan Nusantara untuk melawan Belanda. Bahkan telah menyatakan bahwasanya mereka adalah khalifah kami, dan disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Ini yang terjadi sampai ketika khilafah Utsmani itu runtuh tahun 1924, di mana pada saat itu ulama dan tokoh pergerakan Islam di Indonesia, di Hindia Belanda, sangat konsen sekali untuk bisa mencari negara seperti
Turki Utsmani ini. Khilafah ini menjadi fokus mereka pada saat itu untuk bisa mengembalikan khilafah. Bahkan sampai-sampai saya coba kutip dalam Kongres Syarikat Islam di tahun 1926, itu ada satu pernyataan menarik dari Cokro Aminoto yang mengatakan bahwasanya ketika mereka merasa penting khilafah ini, mereka Cokro dalam pertemuan tersebut berpidato mengatakan bahwasanya umat Islam itu jika tidak dengan khalifah seolah-olah badan tidak berkepala. Maka oleh karena itu di bagian akhir pidatonya mengatakan bahwasanya maka sangat penting bagi kita bahwa kita tidak lalaikan dan tidak sia-siakan urusan khilafah ini. Ini statement Cokro Aminoto yang dia sampaikan dalam Kongres Syarikat Islam tahun 1926. Di mana memang di sana daya tarik khilafah itu masih ada. Hanya saja nanti lost generasi ini kan, ketika khilafah ini semakin ditinggalkan dan akhirnya juga kisah dan sejarahnya itu juga lenyap, sehingga generasi seterusnya dan pada kita hari ini ya tidak menemukan kembali kisah-kisah itu, jejak-jejak itu. Nah, oleh karena itu memang boleh bisa dikatakan ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah ada. Cuman kita memang saat ini menjadi korban atas penguburan dan pengaburan jejak khilafah di Nusantara. Terima kasih Bung Septian. Simple, padat, tapi kayaknya bisa jadi closing ya. Tapi nggak afdal kalau closing itu tidak datang dari Kiai Haji Rohmat Eslabi. Saya sudah terhubung dengan beliau. Pak Kiai. Pak Kiai. Saya mencatat 2 poin paling penting menurut saya dari yang Kiai tadi sampaikan tadi pagi. Yang pertama adalah makna hijrah. Hijrah yang sangat dalam. Kemudian yang kedua, Kiai juga menyampaikan bahwa kita adalah umat yang besar, umatan azimah, umat yang mulia karena Allah memuliakan kita dengan Islam. Jadi ini momennya sangat pas, ini 1 Muharram, kemudian juga ada film JKDN yang membuat kita jadi bisa semacam napak tilas bahwa hijrah itu ada dan pengaruhnya luar biasa. Saya ingin Pak Kiai memberikan closing pada kesempatan ini. Ya, nextnya itu apa setelah ini? Silakan Pak Kiai. Saya kira begini, setelah kita menyaksikan film tadi ada beberapa hal penting yang menurut saya patut digarisbawahi. Yang pertama bahwa satu, Islam dan kekuasaan, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa al-Islam ad-dinu sultan tau aman, agama dan kekuasaan itu 2 saudara kembar. Fad-dinu usun Sultanu Haris, agama adalah dasar sementara kekuasaan adalah penjaga. Faman la ussalahu famahdum, segala yang tidak punya dasar maka dia akan roboh. Waman la harisalahu fadai, siapa atau apa yang tidak memiliki penjaga maka dia akan hilang. Islam dan kekuasaan itu memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tanpa kekuasaan Islam tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Yang dua, bisa kita ambil satu kesimpulan juga bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dari kekuasaan Islam atau khilafah itu. Karena bukti menunjukkan adalah kebaikan. Kita lihat di Timur Tengah, ketika Rasulullah SAW menerapkan Islam di sana, dilanjutkan oleh para khulafah-khulafah sebelumnya, tidak ada sejarahnya umat Islam memaksa, memeluk agama lain, membumi hanguskan, menghancurkan, itu tidak ada sejarahnya. Yang terjadi adalah menebarkan kebaikan, dan yang terjadi adalah menebarkan hidayah. Sampainya Islam ke Nusantara juga menebarkan hidayah. Memang ada di sana yang sebagian orang menyebut sebagai ekspansi atau perluasan wilayah, tetapi perluasan yang dilakukan oleh khilafah, oleh Islam tidak seperti yang kita saksikan sebagaimana dilakukan oleh penjajah atau negara-negara kafir penjajah Barat. Mereka datang ke negeri ini, merampok, mengambil kekayaan untuk dibawa ke negara mereka. Itu tidak pernah terjadi. Baik pada masa khilafah Umayyah, Abbasiyah, bahkan juga Utsmaniyah, tidak pernah ceritanya ada khilafah itu mengambil, merampok kekayaan negeri ini dibawa kepada mereka. Yang terjadi sebaliknya, negeri ini yang sebelumnya diliputi dengan kegelapan, tidak mengerti tentang hidayah, mereka sebarkan hidayah. Bahkan ketika ada negara kafir penjajah yang hendak menjajah negeri ini, khilafah Utsmaniyah sigap untuk membela negeri ini dari penjajahan. Oleh karena itu, tadi saya katakan semestinya tidak ada yang perlu ditakutkan dari khilafah ini, karena khilafah itu sejatinya adalah menerapkan syariat Islam secara kafah.
dan syariat Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin ajaran dari Allah mendolimi manusia sendiri? Hal sesuatu yang mustahil. Yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Dan yang terakhir saya kira yang sangat penting bagi kita semua, bahwa sejarah ini insya Allah akan berulang kembali. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita setelah masa nubuwah, kemudian dilanjutkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah, lalu dilanjutkan dengan mulkan adon, dan sekaranglah waktunya mulkan jabrian. Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa itu tidak menjadi akhir sejarah. Sejarah berikutnya akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Inilah berita yang disampaikan kepada Rasulullah SAW kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan sejarah ini. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Hanya akan berakhir dengan sia-sia dan penyesalan. Karena itu berhadi seperti hanya mencegah, menghalangi terbitnya matahari. Saya kira itu yang sangat penting barangkali yang kita sampaikan. Dan tentu saja jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memusuhi agama Allah SWT. Jadilah kita semua menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua ketika kita membela agamanya akan ditolong Allah SWT di dunia, dan yang tidak kalah pentingnya di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Takbir. Allahu Akbar. Pemirsa, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu saja terima kasih kepada Kiai Haji Rohmatis Labib atas pointer-pointernya, dan beliau makin menegaskan kepada kita bahwa film JKD ini semakin penting dalam rangka untuk dakwah Islam. Kemudian saya mohon maaf tadi ada kesalahan, jadi saya salah sebut nama. Yang terakhir dari Kalimantan Selatan ternyata adalah Ustadz Haji Ahmad Mahfud. Jadi yang benar saya Ahmadnya ya, tapi belakangnya salah. Mohon maaf lahir batin ya. Kemudian yang kedua, nah ini ada kabar juga dari panitia bahwa acara hari ini menduduki trending topik 4 ya, 4 atau 5 ini? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Sejak Khilafah di Nusantara, dakwah syariah khilafah, sejarah Islam Indonesia, dan nobar film khilafah. Jadi ternyata memang ada yang belum paham, tapi yang belum paham juga ada yang ingin melihat. Nah, terutama tadi kata-kata lil ulil albab. Nah, jadi yang berpikir itu harusnya nonton film ini. Mas Dias, apa saya sudah terhubung dengan Mas Dias? Oke, iya Pak Karebet. Ini Bentar, tahan dulu. Saya belum lihat. Mana? Oke. Udah terhubung? Mau lihat pakai kaos nggak? Ternyata masih belum juga. Belum datang. Mas Batik Khilafah belum datang lah. Sebelum saya sampaikan kepada Pak Karebet belum punya batik. Izinkan saya main pantun ya. Tapi pantunnya nggak boleh bunga mawar, bunga melati. Saya pakai bunga yang lain deh. Oke. Saya teruskan dengan yang tadi nih. Ada bunga Wijaya Kusuma namanya. Ada jejak khilafah di Nusantara. Hanya dengan khilafah Islam rahmatan lil alamin itu terwujud sempurna. Takbir. Akbar. Terima kasih kepada para narasumber kita, Bung Septian yang luar biasa, Bung Niko yang luar biasa, dan Ustaz Ismail, juga Kiai Haji Rohmatis Labib. Semoga Allah menjaga mereka semua, dan semoga tadi tugas sejarah yang diberikan kepada kita semua bisa dilaksanakan dengan sempurna. Mas Dias, ya, Pak Karebet, ini akan dapat kaos segera ya. Ya, amin. Saya kembalikan tugas saya kepada Anda. Ya, semoga Pak Karebet juga dapat batik segera ya. Pak Karebet, bisikin sama narasumber kita ini tadi. Banyak sekali WhatsApp yang masuk ke saya bilang, Mas ini filmnya kok endingnya gantung gini sih, ini beneran udah selesai atau terpotong atau gimana sih, kok nggak ada kreditnya dan lain sebagainya. Tolong dong bisikin, tanyain, bener episode 1 ini bener cut di sini atau ada sesuatu yang lain, atau mau ditambah lagi atau gimana nih? Langsung aja sama ini nih. Ayo, gimana Pak Sutradara? Jawab tuh. Sutradara gimana sih? Sebenarnya ini tadi filmnya udah ending atau sebenarnya masih ada lanjutannya atau gimana? Utuh kemana coba ya, dulu. Jadi kita mencoba mendesain film ini berseri. Ya. Ini bukanlah yang akhir. Jadi kita ini men-set up film episode pertama ini dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Ya. Nah kemudian nanti di sesi berikutnya itu mulai muncul musuh berikutnya, yaitu Belanda. Walaupun tentu hubungan antara khilafah Utsmaniyah dengan Nusantara itu ada.
Saya paham itu tadi udah. Jadi intinya ini akan terus berlanjut lah. Yang ini stay tune di menunggu kabar dari kami, insya Allah. Yang ini tadi udah selesai atau belum? Mas Dias, satu lagi Mas Dias. Ya. Ya, ada beberapa WhatsApp juga yang masuk, mereka terganggu karena putus tengah jalan dan sebagainya. Nah, itu di bawah layar tuh sudah ada info. Kalau mau nonton lengkap, alamatnya ada di situ. Itu dia. Silakan cek di bawah ini. Tadi saya juga sempat ini ada orang yang lempar bawang ke sini, Pak Karibet. Melempar bawang? Yang lempar bawang. Jadi ini ternyata penonton Jangan bawa bawang sini dong. Oh, bawang merah, bawang putih gitu ya? Bawang merah, bawang putih, Islam itu putih. Mas Dias. Kita doakan Mas Dias untuk segera pulih dari bawangnya. Ini akibat pakai baju batik khilafah sendirian. Ayo Mas Dias. Mas Dias. Kalau saya mengambil alih fungsi Mas Dias nggak enak saya karena nanti berarti host dan MC. Nanti disebut host-hostan, jadi nggak boleh. Mas Dias. Putus. Baik, kalau putus sepertinya ada panggilan tugas secara lain. Baik, saya tidak biasa meng-closing seperti ini. Oh ya. Nah, itu Mas Des, oh bukan ya? Nah. Baik, pemirsa yang budiman, alhamdulillah. Mohon izin saya menggantikan tugas Mas Dias karena Mas Dias tadi masih sibuk dengan bawangnya. Ambil aja. Baik, kalau putus, saya akan coba closing. Apa yang tadi sudah kita lakukan selama dari pagi sampai dengan siang ini sangat berarti buat kehidupan kita. Siapa saja yang menonton film ini saya kira akan bersyukur, bahkan juga mungkin harus sujud syukur karena ini kejadian yang sangat langka. Kita memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, tapi baru kali ini kita disadarkan bahwa hijrah sebagaimana yang dibawakan dalam pesan Muharram itu barangkali baru terasa hari ini. Bahwa memperjuangkan Islam untuk menjadi tatanan hidup yang sempurna. Setelah kita melihat film JKDN ini, kita menjadi ada tambahan amunisi, ada semacam puzzle-puzzle yang kemudian sempurna terwujud. Bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu, sebagaimana penjelasan dari Imam Ali As-Subuni dalam kitab Sifatul Tafasir, bahwa ini adalah manfaatul kabir bagi manusia dan alam sekitarnya. Itu akan terwujud benar-benar kalau Islam diterapkan sempurna. Dan Islam diterapkan sempurna itu ada kalau khilafah itu tegak berdiri di muka bumi sebagaimana secara sudah memperlihatkan. Saya kira itu yang bisa disampaikan mewakili kerabat kerja yang bertugas dan para narasumber. Terima kasih sekali lagi para narasumber dan khusus pada Mas Dias, mohon maaf lahir batin saya mengambil alih tempat tugasnya karena ini tugas secara buat saya juga. Sampai jumpa lagi pada film yang kedua, insya Allah ya. Insya Allah. Yang tidak akan lama lagi, insya Allah. Insya Allah. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah, Alhamdulillah dan doa bermajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar.